calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Ahmad Nasrau meresmikan posko pemenangan Gerakan Muda ESA di Malanu, Kota Sorong pada Rabu 2 Oktober 2024. Peresmian posko pemenangan ini sebagai bagian dari penguatan strategi bersama tim untuk menangkan Pilkada Papua Barat Daya pada 27 November 2024 mendatang. Gerakan Muda ESA. Kita semua berdoa supaya di tempat ini akan muncul gagasan, ide untuk pembangunan generasi muda di negeri ini. Atas pergerakan Allah yang sedang bekerja untuk munculkan pemimpin yang berhati melayani, mengasihi umat Tuhan, mengasihi semua masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Pada saat siang hari ini di tempat ini sebagai pusat komando atau pusat pergerakan orang-orang muda yang bergerak dalam ikut menyukseskan proses pencalonan dan kemudian sampai menjadi gubernur. Gubernur ini satu saja, Tuhan sudah siapkan. Tugasmu dan tugas saya adalah berdoa dan bekerja. Dan pasti Tuhan akan memilih di antara kami 5 orang ini satu yang menjadi gubernur. Dan saya pastikan kita tidak mendahului Tuhan, tapi yang jadi gubernur adalah Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Jadi kita harus hadir pilih pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang selalu ada bersama-sama dengan rakyat, pemimpin yang tidak ingin memperluas kekuasaannya, pemimpin yang tidak menghimpun harta. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cari sendiri di Google, di media yang ada di era sekarang ini gampang untuk mencari pemimpin yang begitu. Jadi kita banyak orang, jadi kalau bapak saya bapak cukup, jangan istri lagi, jangan anak lagi, jangan ipar lagi dan segala macam. Terlalu banyak orang, jadi bagi supaya semua bisa dapat begitu, beri kesempatan. Kalau saya nanti hadir seperti itu, mungkin saya tidak cerita banyak, tapi semua mimpi kita ini bisa kita wujudkan. Tapi tugas kita adalah pertama harus rebut kekuasaan dulu. Kita harus menang pemilu dulu. Baru kalau kita sudah menang pemilu, tutup mata, buka mata, semua bisa seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita tidak menang, ya sama saja dengan mimpi. Bagaikan apa? Burung merindukan bulan kan? Katanya begitu, pepatah begitu. Tapi intinya seperti itu. Tapi kemenangan ini ditentukan oleh saya datang tidak bawa positivitas. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom. Silakan untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Peter Sesa dari Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malanu. Saya bersyukur hari ini saya bisa bertemu langsung dengan orang tua kami, Bapak Elisa Kambu. Saya cukup tertarik dengan beliau, lihat rekam jejaknya beliau, dan hari ini saya tergerak datang untuk bergabung bersama-sama dengan Gerakan Muda ESA. Pertanyaan saya berkaitan dengan olahraga. Kebetulan saya juga pelatih. Hal yang hari ini kita dapat
dengan kondisi dinamika demokrasi yang menjadi ancaman bagi kami itu soal fasilitas ya, fasilitas lapangan. Ini selalu kami mendapat ancaman berkaitan dengan hal itu. Dan hari ini puji Tuhan, kalau jika Tuhan berkehendak dan pasti Bapak jadi gubernur, mungkin kebijakan apa yang Bapak mau buat untuk kami anak-anak muda Bor, menyangkut dengan fasilitas kah, atau mungkin perbaikan lapangan kah? Izin Bapak, kami di Melanu status lapangan kami itu masih berstatus tanah adat, dan kami juga memang agak sedikit berat. Kalau dalam pesta demokrasi begini tuh pasti nasib kami juga bergantung juga. Oleh kesempatan itu saya izin bertanya tentang hal itu. Baik, itu saja. Jadi saya mau bicara sedikit ya. Bapak ini, saya ini pernah sekolah di daerah selatan, tempat yang Bapak mengabdi. Jadi Bapak ini sudah pemimpin. Jadi Bapak hadir di tempat ini nih, pasti orang lain di tempat saya bawa buat loh, apalagi di tempat sendiri. Tempat yang terlain saya pasti bikin jadi kan. Jadi saya perwakilan dari pemuda pencakir Melanu Kiusanda dengan teman-teman semua, kita siap mendukung Bapak. Jadi yang Bapak buat itu terbaik sekali. Yang saya lihat di Orlando tempat, apalagi di tempat sendiri. Itu saja dari saya. Oke, makasih. Kami akan kunjungi. Datang kalau hari ini kamu dengar saya bicara, tapi kalau hari itu saya datang saya dengar Bapak Nora bicara. Apa Nora yang Bapak mau itu apa? Ini harus kami kumpul sebelum pelantikan. Karena nanti setelah pelantikan itu kita akan merumuskan menjadi dokumen pembangunan Papua Barat Daya jangka panjang 20 tahun dan pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Itulah dari aspirasi yang kita tampung gitu. Nanti dari dokumen RPJM itulah kita jabarkan setiap tahun dalam kebijakan-kebijakan penganggaran dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini saya bicara nanti sampai dengan tanggal 23 November karena kampanyenya nanti sampai tanggal 23. Nanti kita pemungutan suara selesai, tim akan merekap semua perolehan suara. Yang menang di atas 70% kita beri tanda. Itu yang mendapat prioritas kunjungan pertama. Yang 60% prioritas kedua. Yang 50% ke bawah tidak perlu. Dan hubungan kita putus di situ. Tidak boleh komunikasi lagi. Nah, jadi ini kita kerjain harus ada target. Kita tetapkan target supaya kita kerja. Kalau tidak ada target ya untuk apa harus kita? Ya itu kira-kira begitu. Nanti saya datang, kami akan dengar, kita tampung. Kota ini memang kita akui banyak masih sangat kurang dan jauh dari infrastruktur yang disiapkan. Kewajiban pemerintah untuk rakyatnya itu memang kita akui, karena memang apakah mungkin karena tata ruang yang dulu belum sempat dipikirkan secara baik sehingga ini sudah terisi ruangnya. Sekarang kita mau robah ini bagaimana, tapi ini bisa dikerjakan. Tapi kita semua harus bersatu, tidak bisa pemerintah saja. Kalau Bapak Ibu mau kota ini tidak banjir, kamu siap bisa ada bongkar kamu rumah? Siap atau tidak? Siap bongkar rumah atau tidak? Ya bongkar kita, tapi pemerintah harus ganti biaya, pindahkan supaya kita atur kota ini supaya jangan banjir begitu.
Nah, tapi harus dibicarakan karena ini tidak pernah dibicarakan, jadi hanya banjir. Kewajiban pemerintah harus berdialog dengan rakyatnya. Kita carikan solusi sama-sama. Kalau kamu bicara bilang pemerintah saja, pikirkan dia mau bikin bagaimana. Ruangnya sudah terisi penuh. Kita mau bikin drainase yang besar bagaimana. Kita mau bikin bagaimana. Jadi ini nanti kita coba pikirkan sama-sama. Gubernur, ini kebetulan ibu kota provinsi, jadi pasti akan ada intervensi sedikit dari gubernur juga untuk kita coba lihat ini hal-hal ini. Itu contoh kecil saja. Tapi fasilitas untuk pengembangan bakat, minat anak-anak muda ini harus disiapkan. Tidak hanya olahraga, tapi seni, suara, seni tari, lain-lain itu harus disediakan sarananya, sehingga itu memberi ruang untuk anak muda menyalurkan. Nah, ini karena mereka punya bakat ini tidak tersalurkan, tinggal mereka bingung, akhirnya turun mabuk, pemalakan, narkoba, iPhone, itu karena akses yang tidak diberikan luas untuk anak-anak muda supaya bisa mengembangkan kreasi ini. Yang nanti kita gumuli sama-sama. Ini perlu kolaborasi, kerjasama, dan pemerintah punya kewajiban untuk dialog, ajak masyarakat untuk berpikir bersama-sama. Kita bicara sama-sama, kita diskusikan sama-sama, kita putuskan sama-sama, baru kita kembalikan, kita distribusikan kembali, kita laksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rakyat kewajibannya apa? Pemerintah kewajibannya apa? Ya katakanlah kita mau bikin drainase, tapi bertabrak rumah ya sudah. Bisa bongkar kan tidak? Saya siap bongkar, tapi harus ada. Oke. Kita bicara, kalau cocok kita kerjakan. Dan itu harus dikerjakan. Dialog harus tetap dilakukan. Saya rasa itu, jadi fasilitas-fasilitas pasti kita. Hanya memang Sorong ini ruangnya sudah tidak ada. Tapi lapangan itu saya sudah catat. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan setelah pemilu selesai kita lihat kalau memang itu masih hak wilayah, kalau masih bisa dibebaskan untuk pemerintah kalau disiapkan itu, nanti kita coba lihat sama-sama, dibicarakan. Memang pemerintah harus berkewajiban menyediakan itu. Jadi begitu. Terima kasih untuk adik laki-laki tadi untuk pernyataannya. Sementara begitu dong, kasih koma dulu. Ya, Gerakan Muda Esa. Menang.